Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Dwi Mawardi dengan NIM A1 B125136. Hari ini saya akan mewawancarai Ketua Himpunan Pendidikan Sejarah. Ikutin aku yuk! Baiklah, sebelum memulai wawancara, perkenalkan nama saya Kaila Dwi Mawardi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sangat berterima kasih Kak, karena Kakak meluangkan waktunya dan menjadi narasumber dalam kegiatan hari ini. Baik, tanpa berlama-lama, perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu serta jabatan yang saat ini diemban di organisasi Kak. Oke, perkenalkan nama saya Tekrani Lalu Tubing. Sekarang itu saya menjabat sebagai ketua dari IMAPEMSA, Ikatan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Baik Kak. Apa yang melatar belakangi Kakak untuk aktif berorganisasi hingga menjadi ketua himpunan mahasiswa? Yang melatar belakanginya Kak, saya kan orangnya walaupun introvert sebenarnya, tapi saya suka kayak cari kesibukan, tapi nggak hanya di kos yang sibuk memberes-beres apa gitu kan Kak, atau nugas doang. Saya pengen memperluas wawasan aja sih Kak, karena kalau makin udah seorang introvert, kalau makin mengurungkan diri makin nggak tahu apa-apa gitu kan Kak. Ya udah saya mencoba aja ikut organisasi di dinas dulu. Biar memperbanyak teman gitu ya Kak? Iya Kak, betul. Sudah berapa lama Kakak terlibat dalam organisasi kemahasiswaan? Kurang lebih 1 tahun sih Kak, dari semester 2 tuh sampai ini masih baru semester 4. Berarti sudah cukup lama ya Kak? Iya. Jadi apa saja tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan sebagai himam? Tugas dan tanggung jawabnya, tugasnya itu ya tidak jauh-jauh, yang memberikan informasi ke mahasiswa IMAPEMSA, yang tentunya informasi itu yang sudah valid, dan juga memberikan atau merangkul teman-teman yang mungkin kurang dapat bersosialisasi, dapat kami gendong ke hima supaya tidak kehilangan arah gitu aja sih Kak. Baik Kak. Jadi tantangan selama menjabat sebagai ketua, pengalaman apa yang paling berkesan bagi Kakak? Selama menjabat sebagai ketua, pengalaman apa yang paling berkesan Kak? Yang paling berkesan itu, yang sebelumnya saya kan seorang introvert Kak, nggak percaya diri gitu ngomong di depan umum. Sekarang sih saya sudah mulai mengalami perkembangan. Saya sudah tidak terlalu se-introvert yang sebelumnya. Saya sudah mulai percaya diri dan dapat mengambil keputusan tanpa harus disetir orang lain. Jadi kayak bisa menjadi menambah public speaking gitu ya Kak? Betul berani. Baik. Jadi tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam memimpin organisasi dan bagaimana cara mengatasinya Kak? Ya tidak jauh-jauh ya Kak, pastinya ada yang mungkin kurang suka gitu Kak. Ya udah ambil sisi positifnya aja, karena nggak semua orang pandangannya sama dengan kita. Jadi tantangannya itu doang sih Kak, pandangan orang terhadap kita. Kalau solusi, Iya. Solusinya ya kita nggak usah ambil pusing pikiran orang terhadap kita. Kita lakukan apa yang terbaik, kita menunjukkan apa yang kita kerjakan supaya mereka dapat melihat dan menilai hasil kerja kita. Intinya jangan dengerin omongan orang lain ya Kak? Betul sekali Kak. Ya, jadi pertanyaan ketujuh ya Kak, bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan organisasi dan perkuliahan? Pasti kan susah ya Kak membagi waktunya tuh. Ya. Jadi itu gimana Kak? Kalau untuk organisasi kan Kak, misalnya itu seperti sekarang kami akan melakukan history fest, dan itu sering melakukan rapat panitia gitu Kak, dan saya sebagai ketuanya juga harus membersamai. Saya menyesuaikan waktu mereka juga Kak, setidaknya saya menyisihkan sedikit waktu ke mereka dengan mengurangi jadwal yang sebelumnya. Misalnya saya harus mengikuti kepanitiaan di UNIF, saya mungkin bisa lebih cepat pulang agar dapat membersamai yang kepanitiaan history fest gitu Kak. Baik Kak. Jadi menurut Kakak apa manfaat yang diperoleh mahasiswa ketika aktif dalam organisasi? Manfaatnya sih yang pertama, kita semakin memperluas pertemanan kita, yang pastinya itu pertemanan yang positif ya Kak. Lalu yang kedua, public speaking kita juga sudah mulai berkembang, dan yang ketiga itu wawasan kita sih Kak, nggak cuma di kelas itu aja pengetahuan kita, tapi kita juga bisa mengetahui psikologis orang Kak, pandangan orang terhadap kita. Baik Kak. Jadi keterampilan apa saja yang berkembang setelah Kakak aktif di organisasi? Yang pertama kan dari introvert nih Kak. Nah setelah itu apa lagi Kak? Dari introvert kan jadi bisa nih public speaking namanya Kak. Lalu yang kedua membagi waktu,
sejauh ini saya sudah bisa membagi waktu. Dan yang ketiga itu mungkin saya menjadi lebih dapat banyak teman, gak cuma di gak di kelas, gak di prodi doang, tapi di antar prodi sudah lumayan banyak sih Kak. Nah, jadi masuk ke pertanyaan terakhir ya Kak, apa pesan dan motivasi yang ingin Kakak sampaikan kepada mahasiswa yang masih ragu untuk bergabung dalam organisasi? Buat teman-teman yang ragu untuk berorganisasi, baik itu yang introvert sekali, teman-teman boleh mencoba untuk bergabung dengan organisasi Hima dulu. Baik buruknya itu kan diri kita sendiri, Hima itu merupakan diri kita sendiri. Jangan menjadi memberikan trauma yang atau kesan yang buruk terhadap Hima sendiri, karena itu adalah rumah kita. Baik Kak, terima kasih ya Kak sudah berkenan. Oke Kak, sama-sama. Kalian sudah mendengarkan jawaban dari Ketua Himpunan Pendidikan Sejarah tadi. Jadi, jangan ragu untuk gabung organisasi karena bisa menambah relasi, teman, wawasan, dan public speaking. Sampai jumpa.